guys, balik lagi sama Naidino TV. Sekarang kita lagi di episode no sharing. Nah, sudah lama banget kan nggak sharing-sharing lagi sama kalian. Jadi sekarang nih mau sharing mengenai sesuai judul yang sudah tertera. Tanpa clickbait, aku akan jelasin mengenai perawatan sebelum menikah untuk kalian para calon pengantin wanita. Ini ngomongin yang cewek ya. Jadi kalau yang cowok nggak ada perawatannya biasanya. Jadi yaudah. Nah, kalau kalian lagi mau persiapan nikah, terus kalian mau siap-siap untuk malam pertama kalian bersama suami tercinta, calon suami, apapun itu, kalian bisa banget jadiin video ini sebagai referensi kalian. I know. Oke, jadi langsung aja, apa aja sih perawatan pranikah yang perlu kalian para wanita persiapkan? Yang pertama dan yang paling penting, ini pasti udah mainstream banget sih, kalian harus top skincare. Ya Jul ya? Aku ditemenin Mbak Jul ya sekarang. Nah, kenapa sih harus top skincare? Biasanya para makeup artist itu kalau kalian udah mau nikah kan biasanya udah tahu nih mau didandanin sama siapa. Biasanya mereka pasti akan nyuruh kalian stop skincare karena biasanya skincare itu akan ada fase dimana bikin breakout. Jadi nanti pas di make up gak nempel, pas di make up gampang luntur, pokoknya itu mempengaruhi. Nah, kalau aku kemarin, aku tuh stop skincare di 2 minggu sebelum hari nikah. Kenapa? Jadi kan emang ada beberapa yang bilangnya udah sebulan sebelumnya udah harus stop gitu. Aku kalau lebih dari 2 minggu stop skincare, itu jerawatnya tuh bakal muncul baik banget, sebanyak itu banget. Jadi makanya aku memutuskan 2 minggu tuh udah waktu pas banget untuk aku. 2 minggu tuh lagi bagus-bagusnya. Jadi masih dalam masa bagus-bagusnya sebelum nanti berantakan lagi karena jerawatan. Nah, ini sebelumnya tuh aku udah tes pas lagi make up lamaran. Jadi kalian mungkin kalau yang udah sangat bergantung dengan skincare, kalian bisa coba dulu berapa lama sih waktu kulit kalian tuh optimal untuk berhenti pakai skincare. Nah, itu kan beda-beda tiap orang. Jadi aku sarankan kalian coba dulu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu setelah dari perawatan muka, kalian juga harus ke perawatan badan. Nah, jadi aku tuh sebelum nikah, sekitar sebulan sebelum nikah, aku tuh rutin massage dan lulur. Jadi lulur buat bersihin daki-daki di kulit gitu. Nah, ini tuh berasa banget efeknya karena maaf, kucing aku kebelet kawin, jadi kalian akan dengar suara-suara kucing di belakang sini ya. Maafkan kucing aku. Shh. Oke. Berisik banget ini kucingnya. Ya, jadi aku lagi ngomongin apa sih tadi? Iya, massage dan lulur. Nah, ini tuh kerasa banget bedanya karena massage itu kan dia melemaskan otot ya. Dipijet pakai minyak zaitun biasanya, terus dilulur pakai ya luluran gitu, dibersihin daki-dakinya semua bagian gitu kan. Nah, ini tuh bantu banget untuk merilekskan badan, otot-otot yang tegang, terus otak juga kan kalau pijit kepala itu kan juga bikin tenang banget kan. Nah, jadi menurut aku ini bantu banget. Nah, frekuensinya berapa lama? Kalau aku kemarin itu 1 bulan terakhir, hamin 1 bulan sebelum aku nikah, itu setiap minggu. Jadi setiap hari Sabtu atau hari Minggu, itu pasti seminggu sekali aku massage dan lulur. Jadi massage itu termasuk juga totok wajah, dipijit-pijitin gitu. Terus kayak ini, pokoknya merilekskan badan dan semua otot-otot di badan. Itu enak banget sih. Nah, treatment ini baik banget. Kalau kalian search ya, itu udah ada paket untuk calon pengantin wanita. Kalau kalian cari-cari di salon. Cuma tips dari aku adalah kalian bisa lakukan ini di rumah. Karena kalau aku di keluargaku tuh kita dari dulu ada kayak punya mbok massage sendiri gitu loh. Tante yang masasin keluarga aku sendiri. Nah, itu tuh udah langganan dari dulu. Tante juga udah kenal aku, jadi aku udah langganan sama dia. Dia dipanggil ke rumah, aku tinggal nunggu di rumah aja. Dan pasti budgetnya jauh lebih murah. Karena kalau di salon kan kalian pasti harus bayar salonnya, lulurnya, dan lain sebagainya. Itu kan lebih mahal jatuhnya. Kalau kalian di rumah sendiri, kalian tuh nyiapin lulurnya, terserah kalian mau lulur apa. Itu kalian bisa beli di Shopee, cari aja yang udah kiloan gitu. Misalnya kayak Purbasari itu juga dia kan sebotol ini sekitar belasan ribu
Itu tuh bisa untuk 2-3 kali. Awet juga, jadi sebenarnya kalian bisa nyiapkan bahannya sendiri di rumah gitu. Untuk minyaknya juga kalian bisa sesuai kemauan kalian, maunya minyak zaitun, terus dikasih aroma lavender atau lain sebagainya, itu kan kalian bisa custom sendiri gitu. Jadi kalau emang kalian biar budgetnya lebih murah, mending di rumah dan panggil orang yang emang udah biasa sama kalian gitu. Nah selanjutnya setelah dari massage dan lur, pijit, totok dan sebagainya, ke facial. Facial itu dia ngeluarin komedo di muka, yang jerawat-jerawat di dalam gitu, muka itu dibersihin semua. Facial nih sakit sih, jadi disarankan kalian tuh facial maksimal banget itu 2 minggu sebelum nikah. Jadi sebelum hari H, 2 minggu sebelumnya itu maksimal facial. Karena facial tuh kan ada after effect-nya berasa ya, dia ada luka dikit-dikit kan jadinya gitu. Nah kemarin aku tuh pas banget di 2 minggu sebelum hari H aku facial, dan itu mbaknya udah kayak, aduh mbak ini kemepetan gitu, tapi masih baik-baik aja gitu. Aku sih baik-baik aja. Mungkin kalau kalian yang efeknya setelah facial itu agak lama ya, bisa bentol-bentol apa sih, bengkaknya tuh agak lama, mending kalian agak sebulan sebelumnya gitu. Terus nanti setelah itu kalian paling sering-sering pakai es batu, jadi biar pori-porinya nggak terlalu kebuka gede. Terus pakai maskernya juga ya yang kayak Natur Republik yang lidah buaya gitu, atau kalian pakai masker madu ya kayak gitu aja. Jadi jangan pakai yang obat-obat dokter lagi gitu. Nah yang berikutnya aku lupa nih yang keberapa, ratus. Nah ratus itu apa sih? Aku cari di Google artinya apa. Sebentar. Saya ratus pengertianmu, siapa tuh bedamu Google. A few moments later. Ratus adalah salah satu jenis perawatan tradisional pada organ intim wanita yang dilakukan dengan penguapan atau pengasapan alat kewanitaan kalian. Kalau kalian ke salon itu juga ada paketnya. Biasanya emang kalau paket pranikah namanya ya, paket perawatan pranikah itu emang udah ada ratus di dalamnya gitu. Jadi dia ada paket yang kayak sebulan sebelumnya berapa kali datang ke sana gitu. Ratus ini dia tuh seperti yang dijelaskan itu diasap. Diasap itu kayak kalian steam tuh nggak alat steam yang kayak gini. Nah itu kayak diasap gitu, cuma khusus di bagian bawah gitu. Itu biar aroma dari misfi kita lebih segar gitu, lebih bersih rasanya gitu. Jadi nanti pas kalian malam pertama gitulah, walaupun sebenarnya nggak akan ada malam pertama sih, ya nggak sih, capek ya mas. Oke, itu cerita lain lagi. Nah jadi kalau aku kemarin aku ratusnya juga di rumah gitu. Jadi ini tuh kalian bisa lakukan di rumah, kalian nggak perlu ke salon yang mahal-mahal. Nih dengerin tips aku, dengarkan tips dari aku ya. Jadi kalau kalian mau ratus di rumah, kalian itu harus menyiapkan ini nih. Ini sebenarnya cara tradisional dan gampang sekali. Kalian siapkan semua daun-daunan. Daunnya apa aja nanti aku tuliskan di sini. Ini aku waktu itu tanya sama ke tante yang biasa pijit aku itu. Kita manggilnya emak sih. Ke emak yang biasa pijit aku itu, aku tanyain kalau mau diasap gitu, diasap. Kayak bandeng diasap ya. Kalau kamu mau di ratus itu pakai apa aja gitu. Nah terus nanti jelasin dia daun-daunannya apa aja, terus nanti dia siapin daun-daunannya. Nah daun-daunan tuh direbus bareng sama air panas. Kok direbus bareng air panas? Direbus dengan air sampai mendidih gitu ya. Nah setelah mendidih dituangin ke ember baskom. Aku nggak tahu sebutannya apa, ember atau baskom sih mas? Iya itulah pokoknya yang aku sih yang agak rata gitu, tinggi segini. Jadi airnya banyak tuh direbusnya, aku rebus pakai panci yang gede, paling gede gitu. Nah terus taruh di situ, dituangin panas kan, uapnya keluar kan. Terus kalian cari kain yang gede, kain batik yang gede pol. Terus kalian ngerungkep dalam situ, jadi kayak steam rumahan gitu. Nah itu ketika di ratus itu dia tuh kan uap panasnya uap panasnya kena ke badan kita kan, jadi kayak badan kita tuh jadi wangi daun-daunan gitu. Terus kayak kita keringetan juga jadinya, itu ngeluarin keringat-keringat jahat di kulit gitu, kulit di badan. Nah jadi waktu itu sih aku nggak spesifik ke bagian organ intim aja, jadi kayak aku ini baskomnya depan nih, aku literally di kamar mandi ngerungkep gitu, bener-bener ditutup biar uapnya tuh kena aku semua. Tapi kayak
aku ke bawah-bawahin biar wangi, iya bawah gitu. Dan asli setelah itu tuh seger banget, seger, terus kayak kulit badan tuh jadi wangi. Nah waktu itu aku melakukan ini 2 minggu sekali. Jadi sebulan sebelum pernikahan kan aku full perawatan tiap weekendnya. Nah 2 minggu sekali itu aku ratus ini gitu. Jadi waktu itu daunnya banyak banget, jadi kayak semakin banyak tuh nggak masalah juga, banyak pol daun-daunannya gitu guys. Ini tips kalau kalian mau di rumah aja. Atau kalau kayak sekarang nih lagi masa-masa kayak gini, takut ke salon kan, takut dipegang-pegang sama orang, kalian bisa steam sendiri di rumah. Caranya gampang banget. Kebayang ya maksud aku ya, diungkep gitu. Pokoknya ditutup jangan sampai ada udara yang keluar. Nah, ini yang paling penting. Yang terakhir, kalian sebelum menikah, kalian harus banget istirahat yang cukup. That's all. Jangan stres, tidur jangan terlalu malam, jangan berantem sama calon malam-malam gitu. Jadi mending kalian istirahat yang cukup, tidur 9 jam, 8 jam, berapa jam baiknya kalian. Aku sarankan tidur 8 jam. Terus tidur yang cukup, karena ada beberapa orang yang kalau kurang tidur tuh pasti kantong matanya beranak gitu, dan itu kan akan mempengaruhi nanti kelihatan kan nggak cantik nanti ya, kebanyakan makeup di sini nanti kan nggak cantik gitu ya. Jadi baiknya kalian istirahat yang cukup gitu. Nah sebenarnya mungkin kalian merasa perlu banyak yang lain lagi, perawatan lain lagi, nggak perlu. Intinya tuh kalian cuma perlu merawat badan, merawat muka, dan merawat pikiran kalian. Udah itu aja. Mungkin banyak di paket-paket, kalau kalian dilihat di salon paketnya namanya lain, intinya paling sama, massage, dipijit, ditotok, dipegang-pegang, udah gitu aja. Jadi pokoknya apapun itu persiapan kalian sebelum kalian nikah, para wanita, siapkan diri kalian, siapkan mental kalian, karena tidak seseram itu kok. Entah kalian mau malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kalian tetap rawat diri kalian semuanya. Semoga lancar semua persiapan kalian sampai hari H nanti, dan semoga video kita membantu. Kalau ada perawatan yang belum aku mention, kalian boleh banget komen di bawah, boleh banget, boleh ya. Kalau kalian mau aku share apa lagi, ya terserah sih, nggak masalah. Cuma kalian tidak perlu men-treat malam pertama itu terlalu spesial, karena setelah malam pertama kalian akan menghabiskan sepanjang hidup kalian bersama dengan calon kalian itu. Oke, jadi sampai ketemu di video minggu depan. Semoga video kita bermanfaat. Jangan lupa kalian bisa lihat video lain di No Sharing, ada di sebelah sini. Video-video lain di channel kita juga ada di sebelah sini. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di bawah kalau kalian mau kita bahas apapun lagi yang lain. Aku udah bingung mau ngomong apa. Oke, sampai ketemu minggu depan aja. Dadah. Dadah, sebelang dadah baju. Dadah.